Maka diam-diam kita dorong aktivis masuk istana. Tapi ada etikanya. Mereka yang kita dorong ke istana mestinya melapor balik ke kita kan. Jadi yang di dalam itu harus melapor yang di luar. Kan itu dalilnya tuh. Ternyata akhirnya mereka cari suaka di istana itu. itu yang menjengkelkan. Padahal sebetulnya kita utus ke situ untuk menambahkan pikiran pada kekuasaan. Karena dari awal kita deteksi ada ketidakcukupan pikiran di istana. Maka kita kirim ke situ. Pertanyaan yang lebih muncul, kalau aktivis masuk istana sebagian besar dan di luar nggak terlalu banyak tersisa, siapa yang memainkan peran aktivis itu dan apa akibatnya? Nah, ini yang menjadi menarik. Apakah kemudian negara itu menjadi sunyi senyap, semuanya lalu memuji pemerintah yang berkuasa misalnya? Karena menurut saya tidak ada sesuatu pemerintahan yang sehat tanpa kritik yang juga sehat. Itu logika komunikasi politiknya. Tapi poin saya selalu adalah orang masuk istana itu justru untuk mencerahkan publik, untuk jadi mercusuar baru tuh. Tapi nggak terjadi. Nah tadi di Amerika misalnya itu West Wing itu kantor samping presiden yang isinya adalah anak muda, pemikir, aktivis itu koneksi dengan ruang kerja presiden. Sehingga setiap saat presiden bisa dapat info. Nah kita nggak punya tradisi itu. Bahkan dibikin film yang disebut West Wing. Sehingga kalau macet, dalam satu episode debatnya macet, terus presiden bilang call John Rawls itu. John Rawls itu pemikir filsafat politik Amerika, sehingga orang tahu tuh ada aktivitas berpikir di istana. Bukan aktivitas ngoceh-ngoceh doang itu atau konsolidasi pendukung tim sukses itu. Jadi istana itu mesti menghasilkan tim sukses akal, bukan sekedar tim sukses kura-kura tuh itu sebetulnya yang menyebabkan saya menolak diundang bergaul dengan tikus-tikus di tim sukses itu tuh. Baik, saya bilang tadi ini ada tema kita spektakuler. Kita akan bicara kali ini tentang ketika aktivis masuk istana. Ketika aktivis masuk istana. Saya mulai dari Bang Effendi aja dulu. Enggak apa-apa, haknya aktivis untuk masuk istana itu sepenuhnya dijamin. Dan lagi pula begini, kan pada waktu aktivis itu, misalnya kalau kita bicara periode-periode yang lalu ya. Pada masa pemerintahan misalnya Orde Baru itu banyak aktivis yang melawan, ada yang diculik dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada waktu pemerintahan selanjutnya juga begitu, ya kan? Ada presiden yang didemo dan lain sebagainya. Sampai terakhir pun di pemerintahan Pak SBY saya rasa banyak aktivis. Banyak betul, banyak teman-teman saya ya. Saya masih ingat ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, Fazrul Rahman, banyak sekali, luar biasa jasa mereka. Dan kemudian memang mereka itu ikut serta dalam, boleh dibilang sangat mendukung Bapak Joko Widodo untuk menjadi presiden pada tahun 2014. Dan kemudian bahwa mereka diajak ke istana pun nggak apa-apa. Tapi yang menjadi pertanyaan selalu secara ilmiah ada dua. Yang pertama, tiga malah. Boleh nambah nggak sih? Boleh. Karena kalau saya bilang 1, 2, ini masalah saya nanti. Oh iya benar. Jadi tiga paling aman. Yang pertama, ketika aktivis masuk istana, mereka berubah betul nggak pikirannya? Ya kan? Apakah pemerintahannya itu persis seperti yang diharapkan oleh aktivis sebelumnya? Atau mereka berubah menjadi pemerintah yang pada waktu itu mereka kritik? Itu kan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, di luar sana ada aktivis nggak? Atau semua masuk istana? Ternyata nggak semua masuk istana. Ada juga yang masuk BUMN misalnya. Kan itu lain juga. Pelayanan publik juga itu. Tapi dengan badan usaha milik negara. Nah yang ketiga, pertanyaan yang lebih muncul, kalau aktivis masuk istana sebagian besar dan di luar nggak terlalu banyak tersisa, siapa yang memainkan peran aktivis itu dan apa akibatnya? Nah ini yang menjadi menarik. Apakah kemudian negara itu menjadi sunyi senyap, semuanya lalu memuji pemerintah yang berkuasa misalnya? Karena menurut saya tidak ada sesuatu pemerintahan yang sehat tanpa kritik yang juga sehat. Itu logika komunikasi politiknya. Ada juga aktivis yang kemudian jadi komisaris. Ada dua tipenya. Kita jadi komisaris sudah diam aja nggak muncul-muncul. Ada juga jadi komisaris tapi terdepan dalam membela istana. Gitu. Ini perhatiin nggak itu? Nggak usah dibahas lah, temannya dua-duanya. Enggak, ada juga yang, saya tetap mengatakan ada juga yang tetap kritis. Ada ya? Saya bisa nyebut nama-namanya. Sebut nama. Oke, baik. Inisial aja. Inisial. Jangan sebut. Bang Rocky gimana Bang Rocky? Ngelihatnya itu aktivis masuk istana.
Lah Kata Bang dulu- Effendi sih biasa aja katanya gitu. Iya dulu memang sangat biasa, bahkan dulu kita dorong karena pada waktu pemerintahan awal Jokowi kita anggap Jokowi mewakili pikiran civil society, pikiran masyarakat yang menginginkan ada demokrasi, ada hak asasi manusia, maka diam-diam kita dorong aktivis masuk istana. Tapi ada etikanya. Mereka yang kita dorong ke istana mestinya melapor balik ke kita kan. Jadi yang di dalam itu harus melapor yang di luar. Kan itu Iya, iya. dalilnya tuh. Ternyata akhirnya mereka cari suaka di istana itu. itu yang menjengkelkan. Padahal sebetulnya dia kita utus ke situ untuk menambahkan pikiran pada kekuasaan. Karena dari awal kita deteksi ada ketidakcukupan pikiran di istana. Maka kita kirim ke situ. Nah sekarang ternyata dia ikut jadi bagian dari IQ 200 tuh kan. Sehingga nggak ada pikiran kritis. Tinggi dong, Tinggi 200, dong, 200. tinggi. Ya 200 sekolah buta gitu. Ini yang jahatnya di situ. Jadi itu problemnya tuh. Itu juga mencengangkan. Kenapa begitu tiba di istana, otak itu langsung mengkerut, nggak bisa lagi menghasilkan pikiran alternatif, pikiran kritis. Itu terbaca dari penampilan debat Pak Presiden. Itu pertanda bahwa tidak ada yang membekas dari kehadiran para aktivis di istana. Teori hak asasi manusia tidak diajarkan pada tim sukses. Upaya untuk merawat lingkungan hidup yang sebagian juga aktivis itu datang dari tradisi environmental ethics juga berhenti untuk bicara tentang lingkungan hidup. Jadi ada yang aneh. Nah, tradisi pertemuan intelektual dengan kekuasaan sebetulnya di dalam sejarah politik itu biasa sekali. Plato bahkan memulai politik dengan mendirikan. Nggak, tar dulu, Plato kenal nggak Plato? Plato itu dulu orang Siantar, tapi nenek moyangnya Yang dari Siantar dah, dari Siantar. Wih, saudaranya Plato. iya nenek moyang orang Yunani ya Siantar gitu. Nah itu Plato memulai politik dengan mendirikan sekolah yang disebut simposium. Orang belajar politik, bicara politik. Misalnya Presiden François Mitterrand dari Partai Sosialis Prancis setiap 2 minggu atau seminggu sekali mengundang intelektual makan sama-sama bicara tentang semua isu itu. Sehingga si presiden itu well informed, dia tahu semua hal. Ini jangan-jangan ya. Ini kemarahan dari orang yang nggak pernah diundang ke istana. Ini orang ini lagi marah. Iya, udah berkali-kali. Tenang aja, Anda nggak perlu marah karena saya juga nggak pernah diundang. Tapi tenang aja. Saya berkali-kali Nggak, diundang. mungkin dia lupa nama-nama kita nggak apa-apa. Iya. Terus Iya, lanjut lagi, mungkin. Pak Rogi. Jadi Ya di istana saya berkali-kali diundang, tapi undangannya kadang-kala saya nggak perlu baca karena yang nggak ada isinya tuh. sebetulnya. Jadi begitulah tradisi. Tadi saya coba bikin komparasi, perbandingan. Kalau Presiden Mitterrand ngundang seniman, ngundang cendekiawan, mereka diskusi tuh. Bukan membicarakan siapa jadi komisaris ini, siapa jadi caleg di sini itu. Jadi si presiden itu lengkap pengetahuannya. Pengetahuan seminggu diselesaikan sambil minum teh. Nah di kita di sini tuh tradisi itu nggak ada, diundang ke situ tapi untuk basa-basi itu. Jadi pencerahan justru nggak muncul dari dalam istana. Itu ajaibnya tuh. Iya ya, tapi tapi Bang Effendi sebelum itu tadi ketika Bang Rocky bicara Presiden Trump dan Presiden Jinping manggut-manggut, sepertinya mungkin mereka juga di Pasti istana di mereka istana. banyak aktivis juga Pasti kali ya. banyak aktivis. kalau di pemerintahan Trump enggak, dia Enggak ya? kayaknya musuhan sama aktivis. Enggak, tapi yang menarik kalau balik ke Amerika, beberapa presiden, kata dosen saya dulu Ronald Osman, beberapa presiden yang panjang masa memerintahnya, mereka justru punya tradisi persis seperti itu. Jadi dia baca buku yang mengkritik, lalu dia bilang panggil yang mengkritik ini ke istana. Keuntungannya ada 3 lah, jangan 1, 2 lagi, 3 lagi nih. Walaupun saya nggak tahu nanti yang ketiga apa itu ya, tapi saya paksakan supaya 3. Yang pertama itu dia bisa mendengar langsung dan tidak termakan oleh ABS. Dan dia pilih loh buku-buku yang bagus, yang tukang kritik. Yang kedua, tentu saja dia selalu berasa terupdate dengan perkembangan-perkembangan baru. Manusia pasti ada lemahnya lah. Kalau sibuk bertugas kan nggak selalu bisa membaca berbagai bidang. Yang ketiga, yang paling menarik itu adalah bahwa dengan sendirinya para kritikus juga, mereka yang mengkritik juga melihat, oh kalau ternyata di istana cara memandang itu berbeda. Jadi saling melengkapi. Jadi itu penting. Yang keempat, biasanya yang undang tetap dapat honor. Nah ini juga penting. Diundang ke istana tetap dapat honor ya. karena sudah presentasi dapat honor juga. Yang keempat penting lah tuh. Ya, keempat itu paling penting itu sebenarnya. Paling penting. Tapi itu
Bang Ali yang perlu dijawab gini lah, apa akibatnya kalau para aktivis ini sebagian besar ke istana Pak Iwel? Iya. Ini saya gantian ngetes Iya. Pak Iwel deh. Saya yang jawab. Iya dong. Para Ini aktivis masuk- sebagian besar ke istana, lalu tidak terlalu banyak yang tinggal di luar, sehingga banyak orang yang kesepian, antara lain yang di sebelah saya. Lalu di kesepian marah-marah, tapi kemudian akibatnya apa? Siapa yang menjadi key opinion leaders kemudian? Ini penting loh Pak Iwel. Iya, gimana? tapi ini saya juga punya bocoran kata ini Bang Effendi Ghazali dan Bang Rocky Gerung termasuk yang lagi diincar juga untuk bisa masuk istana ini. Gitu. Jadi kalau ada tawaran seperti itu bagaimana Bang Rocky? Mungkin Yang poin nomor 4 masih jelas. Berita bohong. iya kan? Harus Nah, dihentikan. makanya diklarifikasi dulu nih kan. Nah, gimana Bang Rocky? Kata Bang Rocky yang penting poin nomor 4 harus jelas. Itu ketidakmungkinan yang sangat fatal tuh. Nah, artinya kalaupun ya tentu aja ada isu atau gimmick semacam itu. Tapi poin saya selalu adalah orang masuk istana itu justru untuk mencerahkan publik, untuk jadi mercusuar baru tuh. Tapi nggak terjadi. Nah tadi di Amerika misalnya itu West Wing itu kantor samping presiden yang isinya adalah anak muda, pemikir, aktivis itu koneksi dengan ruang kerja presiden sehingga setiap saat presiden bisa dapat info. Nah kita nggak punya tradisi itu, bahkan dibikin film yang disebut West Wing sehingga kalau macet dalam satu episode debatnya macet, terus presiden bilang call John Rawls itu. John Rawls itu pemikir filsafat politik Amerika sehingga orang tahu tuh oh ada aktivitas berpikir di istana. Bukan aktivitas ngoceh-ngoceh doang itu atau konsolidasi pendukung tim sukses itu. Jadi istana itu mesti menghasilkan tim sukses akal, bukan sekedar tim sukses hura-hura tuh itu. Itu sebetulnya yang menyebabkan saya menolak diundang bergaul dengan tikus-tikus di tim sukses itu tuh. Tikus-tikus katanya di kapal, sekarang pindah-pindah tikus-tikusnya. Geladak utamanya di situ. Iya, yang menarik justru lagi ini yang perlu dipikirkan adalah kalau mereka sebagian besar ada di istana, lalu ada di berbagai tempat lain ya, yang artinya punya keterbatasan lah gara-gara semacam orientasi pada pemerintahan atau kebijakan. Siapa yang mengisi peranan mereka? Ini menarik Pak Iwel. Kalau hipotesa saya mengatakan terima kasih ya kepada ulama dan tokoh-tokoh agama ya khotib, kemudian juga mungkin di tempat-tempat lain ada ya penceramah dan lain-lain di berbagai tempat ibadah begitu, karena toh kehidupan ini selalu ada positif negatifnya betul ya. Tidak semua orang menceritakan hal yang positif saja, itu humas. Iya. Nah, Oh, jadi maksud Bang Effendi peran aktivis itu sekarang diambil alih oleh ulama gitu. bukan, jadi memang ada semacam kenyataan ketika peranan itu berkurang, posisi itu berkurang harus ada yang menggantikan. Oh, Saya merasa terima kasih kalau itu misalnya digantikan sementara ini oleh, ini juga untuk menjelaskan kenapa misalnya tiba-tiba muncul peranan-peranan ulama yang begitu kuat ya, ada kejadian-kejadian yang banyak lah, reuni aja juga luar biasa ramai, karena saya melihat hampir nggak ada hubungan. Ini coba nih dijawab oleh seorang profesor pengamat ini, tikus dan kapal ini. Jadi saya selalu mengatakan dalam pengamatan saya Bapak Presiden Joko Widodo itu hampir nggak pernah loh mengeluarkan pernyataan yang langsung begitu ya, menyakiti hati ulama gitu. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba bisa ada, ini harus perhatian TKN juga, bisa ada jutaan orang yang misalnya bereuni gitu. Apa dasar hatinya? Pasti bukan dharma wisata ke Monas. Betul, ya, bukan wisata religi atau semacam itu. Gitu. Ya, walaupun mengajukan pertanyaan ini Bang Effendi melihat ke saya tahu pertanyaannya adalah kepada Bang Rocky. Enggak. Kalau Pak Iwel mau kenapa dong ya? Bang Pak Rocky aja Iwel jawab mau. ya. Kan terlihat bahwa ulama itu difungsikan untuk naikin elektabilitas saja. Jadi nggak bisa lagi kita menduga-duga apa sebetulnya alasan ulama itu diasuh belakangan ini nih. Pasti buat elektabilitas. Yang mengasuh siapa nih? Ya pasti nakoda kapal. Seolah-olah kapal bocor bisa apa namanya tuh, disumpel dengan pameran kesolehan, nggak bisa. Itu real kapal itu bocor itu. Jadi itu duduk perkaranya. Yang berikut adalah kan dari awal kita tahu bahwa demokrasi itu bisa menghasilkan pemimpin yang juga under capacity gitu kan. Itu udah biasa. Karena kita nggak tahu apa yang diinginkan rakyat. Tapi itu nggak ada soal. Kalaupun pemimpin tertinggi yang dihasilkan oleh pemilu itu kurang kapasitasnya, dia bisa
disubsidi oleh kapasitas aktivis, oleh kapasitas pers itu. Tapi sialnya dua-dua ini berhenti untuk suplai kapasitas. Jadi langsung terlihat bahwa ya memang kapalnya goyah. Wah, ini kalau pembahasan ini Bang Effendi, Bang Rocky kita bahas masih bisa 1 jam 2 jam ke depan. Tambah sedikit boleh? Oh, boleh, Tambah boleh, sedikit. boleh. Saya boleh. cuma mau tambah sedikit Ya, aja. boleh. Supaya untuk menjelaskan, biarlah masing-masing orang memilih jalannya sendiri-sendiri. Jadi kan ada orang misalnya, ini supaya adil nih. Ada orang yang jadi aktivis, masuk istana. Lalu memperjuangkan dengan segala cara misalnya untuk 2 periode. Ya. Menghalalkan presidensial threshold misalnya. Karena dulu banyak loh aktivis berjuang, banyak kan Iya. berjuang Iya, itu kan. pemilu serentak, tidak boleh ada presidensial threshold. Lalu kemudian karena saking cintanya boleh ada presidensial threshold misalnya. Nggak apa-apa juga. Tapi yang ingin saya katakan, berikanlah juga kesempatan untuk memahami. Ada juga orang yang mau tetap jadi aktivis, boleh kan? Boleh, Ya. boleh. Maksudnya aktivis. Jangan dimusuhin. Ya. Jadi artinya kalau Anda memang yang sedang ingin pindah ke istana atau ke Silakan. tempat-tempat lain, silahkan. Tapi jangan musuhi orang-orang yang mau tetap jadi aktivis. Aktivis. Atau nanti kita berteman. Ya, jangan- Habis Anda jadi bagian dari pemerintahan, misalnya 1 atau 2 periode, nanti kita ketemu lagi, berteman lagi. Siapa tahu Anda masih ingin jadi calon presiden, selanjutnya bukan tokoh yang sedang Anda bela kan? Toh nanti kan butuh kita juga. Iya. Gitu Pak Iwel. Tapi harus segera rubah nama begitu masuk istana, sebutkan bahwa identitasnya bukan aktivis lagi tapi pasifis gitu. Kok pasifis? Pasifis, karena lebih pasif. Oh ini negeri jernih maksudnya begitu gitu ya. Sementara pasifis, nanti boleh aktivis lagi. Salam loh buat semua teman-teman saya aktivis, baik yang ada juga yang di beberapa tempat gitu ya, jadi penasehat atau apapun, tetap bisa bersuara kritis gitu Pak. Oke, baik Bang Rocky dan Bang Effendi. Kita akhiri dulu pembahasan kita mengenai ketika aktivis masuk istana ya.